sejarah komputer gitu mungkin yang sebagian besar dari kalian juga sudah tahu, kemudian arsitektur sistem berupa hardware dan software gitu, kemudian internet. Tujuan pembelajarannya untuk pertemuan kali ini adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan dasar unsur teknologi dalam literasi TIK dan literasi informasi. Oke, sebentar, ada yang baru masuk. Oke, di sini ada ini ya, revolusi dari digital gitu ya. Dimulai dari tahun 1947 dan seterusnya sampai sekarang gitu ya. Pasti dari kalian juga sudah mengetahui perjalanan ini ya dari dulu sampai sekarang sampai bisa merasakan dampak dari perkembangan digital ini gitu ya. Eh ya pastinya perkembangannya sudah sangat jauh ya jika dilihat dari dulu gitu ya sampai sekarang, dan sekarang pun walaupun sudah sangat mempermudah aktivitas manusia revolusi digital ini, tetapi banyak juga para ilmuwan yang masih melakukan penelitian gitu ya untuk selalu terus mengembangkan terus-menerus gitu ya. Jadi memang tidak berhenti di sini, pasti banyak juga ilmuwan yang masih berusaha untuk mengembangkan gitu. Ini bisa kalian baca sendiri gitu ya. Oke. Eh awalnya gitu ya, awalnya mungkin komputer itu dulu dimulai dari tahun 500 sebelum Masehi gitu ya, alat hitung tradisional abacus namanya. Kalau dilihat seperti apa namanya? Sempoa gitu ya. Namanya sering kita sebut dengan sempoa, alat hitung sempoa. Kemudian di tahun 1000 ya itu kalau ini ya buat mainan anak-anak aja ya. Kalau ini mungkin beda ya di 500 sebelum Masehi mungkin fungsinya beda lagi nanti eh perbedaannya apa dengan sempoa nanti bisa dicari tahu, tetapi fungsinya sama ya, ini sepertinya alat hitung gitu ya. Kemudian jauh setelah itu di tahun 1821 muncul komputer pertama yang ditemukan gitu ya, gambarnya seperti ini kurang lebih. Kemudian di 1939 mulai muncul lagi komputer listrik gitu ya. Jadi terlihat perkembangannya. Yang sebelumnya mungkin belum menggunakan listrik, kemudian menggunakan listrik gitu. Kemudian di 1971 muncul email gitu. Mulai dikenal email, surat elektronik pertama gitu yang berhasil dikirim. Setelah itu di tahun 73 ini komputer pertama gitu ya yang menggunakan keyboard gitu. Kalau dulu belum ada keyboardnya gitu, kalau di 73 ini sudah ada keyboard dan sudah ada mouse seperti yang kita kenal sekarang gitu ya. Kemudian di 75, 2 tahun setelah itu komputer muncul dengan harga yang lebih terjangkau gitu ya. Kemudian di tahun 83 muncullah internet dengan jaringan global. Kemudian 94 dimulai penggunaan internet oleh masyarakat ya. Jadi sebetulnya internet ini digunakan secara luas ya baru tahun 94 gitu ya, seusia saya gitu ya. 94 berarti sekitar 27 tahun, 26 27 tahun gitu ya. Nah, eh, sejarah komputer lebih detailnya lagi seperti ini ya, lebih detailnya lagi. Ini tadi yang seperti sempoa gitu ya. Ini lebih detailnya lagi dibandingkan yang tadi. Kemudian jalan ke sini gitu ya. Terus berkembang. Ini lanjutannya ke sini ya, ke kanan. Kemudian lanjutannya ke ini karena gambarnya panjang aslinya ya. Jadi saya potong-potong, saya pindahkan ke kanan gitu. Kemudian di sini ada Alan Turing gitu. Di kelahirannya ditulis di sini di 1912 lahirlah Alan Turing. Ada yang pernah tahu Alan Turing atau mungkin yang pernah nonton filmnya?
Tahu? Iya, tahu. Tahu, Bu. Ya. Oke. Tahu. Tahu, oke. Boleh di ini ya, The Imitation Game gitu ya, film yang sangat booming di tahun berapa ya? Munculnya 19 kalau nggak salah ya. Difilmkan di 2019, The Imitation Game gitu. Yaitu lebih tentang kriptografi di dalamnya gitu ya. Mungkin ada yang bisa menceritakan sedikit tentang film Alan Turing ini di The Imitation Game gitu? Boleh cerita sedikit yang sudah pernah menonton? Ada? Singkatnya saja, intinya saja gitu. Ada? Ingat nggak? Udah pernah nonton tapi ingat isinya nggak? Tentang apa sih? Ya, jadi The Imitation Game ini ceritanya apa ya? Alan Turing ini jadi berusaha untuk memecahkan kode pesan yang dikirimkan oleh Nazi gitu ya. Nah, jadi ada suatu mesin namanya Enigma, gitu ya. Enigma ya kalau tidak salah. Enigma itu kode pesan gitu yang dibuat oleh Nazi itu dicoba untuk dipecahkan gitu ya, dipecahkan oleh Alan Turing dan teman-temannya gitu ya, mencoba untuk memecahkan itu. Jadi Turing ini mencoba untuk membuat mesin gitu ya, mencoba untuk membuat mesin yang bisa memecahkan kode ya, yang bisa memecahkan kode dari mesin Enigma tadi itu. Gitu, dan di akhirnya memang Alan Turing ini berhasil gitu ya, berhasil membuat mesin tersebut gitu. Berhasil membuat mesin yang bisa membaca kode pesan yang dikirimkan oleh Nazi gitu. Kriptografi, isinya tentang kriptografi. Ini kan tingkat pertama ya. Ada yang sudah pernah belajar tentang kriptografi? Ada nggak ya? Atau ada yang tertarik di sana gitu? Ya, saya tertarik. Gimana Cahya? Ya, Pernah saya tertarik. Ya, cuma baca-baca tertarik? saja. Cuman baca. Saat SMA sudah mulai baca-baca kriptografi atau gimana? Iya, kriptografi, enkripsi, gitu-gitu. Enkripsi, dekripsi. Ya. Ya. Oke, bagus. Saya juga sempat tertarik di sana dulu saat kuliah. Sebetulnya saya jurusan matematika dulu. Tapi di matematika juga belajar kriptografi gitu ya, bagaimana cara kita membuat gitu suatu kode gitu ya, suatu kode dan bagaimana cara kita untuk men enkripsi, encrypt, decrypt gitu ya bahasanya. Mungkin nanti kalian juga akan belajar, tapi saya kurang tahu di mata kuliah apa gitu ya. Nanti akan ada encrypt, decrypt suatu kode gitu. Yaitu basicnya sebetulnya matematika gitu ya. Ya itu menarik sebetulnya ya kalau misalkan belajar itu. Mungkin nanti kalau ada yang tertarik bisa belajar lebih lanjut. Nah, ini tentang filmnya Alan Turing ini di The Imitation Game ini isinya itu kriptografi gitu ya. Oke. Kemudian setelah itu jalan ke bawah ini ya, terus berkembang ya. Kemudian di tahun 24, 37, seterusnya 39, 43 dan seterusnya seperti ini ya, terus berkembang. Ini bisa kalian baca sendiri di sini lebih detailnya. Di paling tidak di sini bisa saya lihat sekitar 3 tahunan gitu ya, selalu ada perkembangan gitu. Ini lanjutnya lagi ke bawah. Ke sini gitu ya. Lanjut terus kemudian ada Microsoft di sini di tahun 75 gitu oleh Bill Gates gitu. Kemudian ini kita yang terkenal aja ya. Kemudian mulai ada Apple gitu di tahun 76. Kemudian sudah lama ya ternyata Apple ini. Kemudian ada 79, 82, 85, mana lagi? Mungkin Google ini ya. Google yang sampai sekarang sangat powerful gitu ya. Google di tahun 98 gitu. Kemudian di 2004 Facebook ya. Facebook ini juga luar biasa ya. Sampai sekarang masih
bertahan dan terus memunculkan seperti apa ya? Kalau sekarang itu deteksi wajah gitu ya, Facebook itu di Facebook, kemudian Twitter mulai ada 2006 dan masih ramai sampai sekarang, kemudian 2010 itu ada iPad gitu ya, mulai adanya iPad, kemudian Google Chrome di 2012 gitu. Terus masih lanjut lagi dan ya selalu berkembang terus gitu ya. Ya walaupun sekarang hitungannya sudah sangat bagus gitu ya, sudah sangat bermanfaat untuk kita, tetapi ya itu ya pasti akan terus-menerus berkembang gitu ya. Yang namanya ilmu itu tidak akan ada habisnya gitu ya. Sama dengan yang namanya belajar, semakin kita belajar, semakin banyak yang tidak kita ketahui gitu ya. Makanya jangan pernah berhenti untuk belajar gitu. Kadang kita pasti merasa seperti itu ya, kalau misalkan kalian belajar itu. Kalau belajar terus-terusan, itu justru malah semakin merasa, oh ternyata tuh banyak banyak sekali yang belum aku ketahui gitu ya. Makanya jangan pernah merasa sombong gitu ya, aku udah bisa, aku udah bisa. Nah, itu tidak ya, gitu. Kemudian ini ada Apple dan Windows gitu. Mungkin ada yang bisa cerita sedikit tentang Apple dan Windows? Ini IT ya, prodinya IT. Kayaknya ini lebih IT dibandingkan saya gitu. Bolehlah kalian yang cerita coba, bisa? Tentang Apple, Windows. Ada yang mau cerita sedikit gitu? Ayo. Atau ini deh kelebihannya gitu, misalkan kelebihan Apple atau Windows. Ada yang mau cerita? Gak ada. Mulai diem sekarang, minggu kemarin masih rame. Oke, kalau nggak ada kita lanjut saja. Oke, jadi ini komputer di generasi pertama. Nanti ya ini sudah saya bahas belum ya tentang Apple dan Windows. Bentar. Kalau belum ada dipakai tugas aja. Oh, nggak ada. Oke, gampang lah nanti. Sebentar. Oke, kita lanjutkan dulu ke komputer gitu ya. Ini komputer generasi pertama gitu namanya adalah ENIAC gitu, yaitu komputer elektronik ya, yang pertama kali di dunia, yang sangat berat ya bobotnya jika kita lihat jika dibandingkan komputer yang saat ini gitu ya. Beratnya sangat berat, ukurannya, dimensinya juga sangat berat gitu ya. Panjangnya sampai 30 meter, tingginya sampai 2 meter gitu ya. Dan listriknya juga, daya listriknya juga sangat besar gitu ya. Ini lebih ke sejarah perkembangan komputer gitu ya. Jadi kalau komputer generasi pertama yang tadi, ini ciri-cirinya adalah sebagai berikut gitu ya. Yang pertama, dia komponen elektroniknya itu terbuat dari tabung hampa udara, gitu. Kemudian bahasa ini ya, programnya itu dibuat dalam bahasa mesin, gitu, mesin language, yang programnya tersimpan dalam memori komputer, gitu. Kemudian untuk mengoperasikannya butuh listrik yang sangat besar, gitu. Kemudian kapasitasnya, ya kapasitas untuk penyimpanannya itu juga kecil dan terbatas, kebalikan dengan sekarang ya. Kalau sekarang listriknya sudah kecil gitu, dan penyimpanan datanya, ini maksud saya lawan ya, dan penyimpanan datanya sudah besar gitu ya. Dan sebagainya ya, ada banyak dan masih relatif lambat ya. Namanya juga awal kali muncul ya, pasti masih banyak kelemahan gitu. Tetapi ini eh dasarnya gitu ya, awal mulanya adanya itu ya sangat luar biasa ya. Kok bisa gitu ya berpikiran untuk membuat seperti ini. Kalau misalkan sudah ada, kemudian kita mengembangkan itu lebih mudah ya daripada belum ada sama sekali baru kita memunculkan itu lebih mudah. Jadi ya sangat luar biasa sekali munculnya komputer di awal kali ini ya.
dan terus diperbaiki terus gitu ya. Komputer ini di generasi kedua sudah mulai bagus gitu ya. Kapasitas memorinya sudah lumayan besar gitu. Kemudian sirkuitnya itu transistor ya. Kemudian ukurannya juga bisa lebih kecil gitu. Jadi lebih fleksibel gitu ya untuk digunakan, dan listriknya juga sudah tidak terlalu besar gitu ya. Kemudian ini yang generasi ketiga, gitu ya. Generasi ketiga ini muncul di tahun ini ya, tahun 65 sampai 71-an. Kemudian transistor di sini dianggap sudah tidak efisien lagi, gitu ya, sehingga ilmuwan lain ini mencari alternatif yang lainnya, gitu ya. Kemudian ditemukan batu kuarsa, gitu ya, batu kuarsa ini. Kemudian berikutnya generasi keempat sudah seperti ini ya. Generasi keempat bentuknya sudah semakin kecil, ya tidak beda jauh ya dengan komputer yang sekarang, gitu ya. Ciri-cirinya dikembangkan Dikembangkan komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Pada generasi ini komputer sudah memakai LSI ya. Ini sudah pakai LSI di generasi keempat. Kemudian generasi kelima sudah bagus ya. Fisiknya juga sudah berbeda jauh gitu. Masih menggunakan LSI ya di generasi kelima ini, dan perkembangan juga kalau dari visinya sudah sangat beda gitu ya. Jika kita dibandingkan dari sini ke sini gitu ya, sudah sangat banyak perkembangannya, fitur-fiturnya semakin banyak gitu ya, pemrosesannya lebih cepat gitu ya. Ya pastinya inginnya orang mengembangkan suatu teknologi itu ya inginnya lebih useful gitu ya untuk manusia, lebih bermanfaat untuk manusia dan lebih memudahkan manusia. Ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke arsitektur sistem, gitu ya. Ada hardware dan software. Ya ini mainan kalian ya, kayaknya di IT. Mainan kalian hardware, software, gitu. Ada yang bisa menjelaskan yuk hardware, software, kemudian contoh-contohnya. Kalau ini kan yang saya tampilkan di sini definisi dari KBBI gitu ya, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bisa diberikan contoh oleh kalian biar lebih paham tentang hardware dan software? Ayo, gimana Mbak Haki? Jadi hardware itu adalah perangkat keras dan software itu adalah perangkat lengkap. Contohnya hardware seperti CPU, monitor, mouse, dan lain-lain. Betul. Dan kalau software itu seperti aplikasi, program, dan lain-lain. Contoh aplikasi program seperti apa, Haki? Aplikasi program ya seperti Microsoft Word kayak gitu. Oke, sip, betul sekali. Betul sekali ya yang disampaikan oleh Haki gitu. Jadi dari kata-katanya hardware keras gitu ya, perangkat keras. Kalau software perangkat lunak gitu ya. Kalau definisi dari KBBI-nya perangkat gitu ya. Perangkat itu adalah alat perlengkapan gitu. Perangkat keras adalah barang-barang yang terbuat dari logam gitu ya. Pesawat televisi, proyektor, dan peralatan lain yang berkaitan dengan suatu sistem atau peralatan fisik komputer dan sebagainya. Ini dari KBBI ya. Kemudian kalau perangkat lunak definisinya adalah perangkat program, prosedur, dan dokumen yang berkaitan dengan suatu sistem, misalnya sistem komputer atau bagian dari alat komputer dan sebagainya yang berfungsi sebagai penunjang alat utama. Kalau divisi dari KBBI lebih ke saklek gitu ya. Jadi kita coba lihat gambarnya saja gitu ya. Ini ya seperti yang disampaikan Haki tadi, contoh hardware seperti ini ya, yang hardware itu ya perangkat keras gitu ya, barangnya ada gitu ya. Contohnya adalah seperti ini, yang ada di sini semua ini adalah hardware
atau perangkat keras, ya, ada monitor, ada speaker, ada headphone, mikrofon, dan lain-lain. Oke, fungsi umum dari hardware gitu ya. Kalau fungsi umum yang pertama digunakan untuk mengolah data atau informasi gitu ya. Saya coba bacakan, hal ini berarti beberapa jenis hardware yang memiliki fungsi untuk mengolah ataupun memproses data atau informasi. Untuk mengolah data dan menjalankan proses pada sistem komputer. Contoh proses device itu adalah ada CPU, tadi sempat disampaikan oleh Haki juga ya, ada CPU, kemudian ada RAM gitu, ada VGA gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian selain untuk mengolah data atau informasi, hardware ini juga menerima suatu output gitu ya, yakni hardware yang mempunyai fungsi khusus dalam menerima input dari user. Dengan begitu, nantinya hardware akan memprosesnya menjadi informasi yang baru. Data yang diterima dari input akan dapat ditransfer pada output, gitu ya. Tentu hardware dan software ini sangat berkaitan erat ya, tidak bisa terpisah satu antara yang lain. Gitu. Memberi output juga, gitu ya, fungsi dari hardware. Kalau tadi menerima output, selain menerima output, dia juga memberikan output, gitu ya. Selain itu juga menyimpan informasi maupun data. Jadi dia tidak hanya mengolah informasi atau data, tapi juga menyimpannya. Oke. Berikut software, ya. Software, ya ini macam-macam software ya, sangat banyak sekali gitu ya. Ada ini ada email gitu ya, ini adalah Google Drive gitu ya, kemudian ada GPS, kemudian ada Spotify, ada Facebook, Instagram, dan masih banyak lain ya. Ada Dropbox gitu. Kemudian apa lagi? Ada Skype gitu. Sangat banyak sekali ya. Oke. Kalau sekarang fungsi umum dari software ini fungsinya adalah dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa software dan hardware ini sangat terkait erat gitu ya, tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Fungsinya punya fungsi dalam mengatur hardware ya, mengatur hardware. Kemudian software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain gitu ya, dengan hardware komputer. Kemudian fungsi lainnya sebagai penerjemah perintah pada software lain gitu ya. Jadi tidak hanya antara hardware dengan software yang berkaitan, tetapi antara software satu dengan software yang lainnya juga sangat berkaitan gitu ya. Antara hardware dengan hardware yang lainnya juga berkaitan. Oke. Sampai sini dulu, ada yang ingin ditanyakan? Apa saja tadi yang sudah kita pelajari dari komputer gitu ya, sejarah komputer, kemudian software, hardware, itu ada yang ingin ditanyakan dulu? Berkomentar? Oke. Ada Cahya mau menambahkan ya atau apa? Enggak, Bu. Enggak beda saja. Enggak. Oke. Saya rasa ini sudah sangat familiar di kalian ya, walaupun mungkin di SMA itu tidak ada mata pelajaran TIK gitu, walaupun beberapa ada mata pelajaran TIK, tetapi saya rasa anak sekarang lebih melek gitu ya, lebih melek tentang IT gitu ya dibandingkan anak-anak zaman dulu gitu. Makanya mungkin sekarang saya menyamaratakan informasi dengan anggapan bahwa mahasiswa sekarang pasti banyak lebih tahu gitu ya, karena ya informasi sangat mudah untuk kita cari gitu ya. YouTube gitu ya, Instagram. Dari Instagram pun sebetulnya kalau kita dapat memanfaatkan
Instagram itu dengan baik, itu ya sangat bermanfaat banget gitu ya bagi kita. Jadi nggak hanya buat hiburan saja, tetapi juga kita bisa mencari banyak ilmu di sana sebetulnya ya. Banyak akun-akun yang tujuannya memang eh, menyampaikan informasi gitu ya, menyampaikan informasi berupa ilmu-ilmu gitu ya, materi pelajaran dan lain sebagainya, pengetahuan-pengetahuan. Kayaknya saya ngasih tugas ya, ya nggak sih? Bentar, bentar. Tapi saya sudah kasih ini ya belum ya? Eh, Saya sudah taruh tempat untuk upload tugas belum ya sebentar? Sudah. Udah belum sih? Sebentar. Oh sudah ya? Oke sudah. Jadi karena semester ini kebetulan saya ngajar mata kuliahnya itu beda-beda gitu ya. Jadi ada mata kuliah yang saya ampu di semester ini. Jadi suka lupa gitu ya, mana yang saya beri tugas, mana yang tidak saya beri tugas karena mata kuliahnya beda-beda. Jadi kalau misalkan saya memberikan tugas tapi saya lupa memberikan tempat untuk upload tugas, tolong diingatkan ya. Oke, nanti saya koreksi tugasnya. Oke, terakhir tentang internet gitu ya. Ini yang memang kita tidak bisa lepas gitu ya dari internet saat ini ya. Bahkan sudah menjamah ke anak-anak kecil gitu ya, yang ya zaman dulu anak seusia itu mungkin tidak pernah mengerti apa itu internet ya. Tapi anak zaman sekarang, anak usia sekian tahun gitu sudah menggunakan internet gitu ya, apalagi kalau misalkan orang tuanya sibuk gitu ya, pasti dipegangin YouTube gitu ya, biar anaknya diem nggak rewel. Oke, apa itu internet? Ada yang bisa menjelaskan internet itu apa? Kira-kira aja deh definisi secara apa ya? Secara bahasa kalian aja. Apa? Saya boleh, Bu. Boleh. Gimana? Ini definisi kasar aja saya lihat dari kata-katanya ya. Iya, Inter definisi itu kan, kasar. inter itu kan antar kan, Bu. Antar. Nah, net itu jaringan, berarti antar jaringan. Berarti jaringan ini itu berfungsi untuk menghubungkan dalam hal ini itu informasi. Oke. Antar orang-orang lain. Jadi kalau dulu kan anggap aja jaringan itu cuma anggapannya cuma benang gitu, Bu. Jadi zaman dulu kita mengirimkan pesan itu lewat kurir satu orang naik kuda gitu, Bu. Tapi sekarang jaringan itu udah seperti jaring laba-laba. Jadi kita mau ngirim ke manapun itu bisa dan cepat gitu. Itu internet seperti itu. Kalau salah, terima kasih. Tidak ada yang salah di sini ya. Oke, terima kasih Mukmin gitu. Yang dijelaskan Mukmin ini sebetulnya ini ya, refer to gambar yang ada di sini juga gitu ya, menghubungkan suatu jaringan dari kata-kata inter dan net gitu ya. Itu kalau dari Mukmin. Ada yang lainnya lagi yang mau menambahkan dengan bahasa-bahasanya sendiri definisi Saya, Bu. kalian? Gimana, Rohman? Internet itu jaringan yang menghubungkan sesuatu apapun Jaringan itu. yang menghubungkan sesuatu apapun itu. Menghubungkan sesuatu apapun itu ya. Jadi bisa segala hal gitu ya, Rohman ya. Iya, Bu. Oke, kata kuncinya sama di sini ya, menghubungkan dan jaringan gitu ya. Kalau tadi dari Mukmin ada tambahan informasi gitu ya. Jadi menghubungkan, kemudian ada jaringan, ada informasi, ada apa lagi kira-kira kata kunci yang bisa mendefinisikan internet ini? Saya, Bu. Apa, Renanda? Jaringan komunikasi yang saling menghubungkan. Apa? Jaringan? Jaringan komunikasi yang saling menghubungkan.
Jaringan komunikasi. Oke, ada satu kata kunci lagi yaitu komunikasi gitu ya. Ada jaringan, ada menghubungkan, ada komunikasi, ada informasi. Apa lagi? Ada lagi barangkali? Oke. Saya Ada, Cahya. Apa Cahya? ya jaringan komunikasi secara global dan dalam elektronik. Terdapat dalam elektronik ya. Yang terdapat dalam elektronik. Oke, ini definisi lebih lengkap lagi ya dari Cahya. Cahya mencoba menggabungkan semua definisi dari kata kunci yang ada gitu. Oke, betul semua ya, tidak ada yang salah. Jadi internet ini ya itu tadi ya, kalau kita lihat dari KBBI gitu ya, definisi internet sendiri ini adalah jaringan, betul ya, tadi ya ada jaringan komunikasi, betul tadi sudah disampaikan ini kata kuncinya, jaringan komunikasi elektronik, tadi ditambahkan oleh Cahya, elektronik yang menghubungkan, betul ya, inter itu adalah menghubungkan gitu ya, jaringan komputer gitu ya, jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia. Tadi ada yang menyebutkan dunia atau global gitu ya, Cahya. Di seluruh dunia gitu ya, melalui telepon atau satelit. Ya. Ini mungkin tadi yang belum tersampaikan melalui telepon atau satelit. Oke, ini definisi jelas dari internet. Tentu kalau misalkan saya minta kalian untuk mendefinisikan sesuatu, tidak perlu mendefinisikan persis seperti apa yang ada di KBBI. Justru saya akan lebih senang kalau kalian bisa mendefinisikan menurut bahasa kalian sendiri gitu ya. Menurut angan-angan kalian sendiri kira-kira definisinya apa gitu ya. Karena ada di kelas lain ketika ditanya pengertian internet, apa sih definisi internet gitu ya. Ternyata yang dijawab oleh mahasiswa tersebut itu adalah baca dari internet gitu ya, definisi internet itu sendiri baca dari Google gitu ya. Yaitu ya sangat apa ya, terlihat sekali gitu ya. Saya bisa menilai mana yang menjawab dengan kalimat dan bahasanya sendiri, mana yang menjawabnya baca gitu ya dari Google gitu ya, kan kelihatan ya bahasanya gitu ya. Jadi kalau di sini tidak ada ilmu yang pasti seperti kalkulus gitu ya, tetapi di sini lebih ke apa ya, yang namanya definisi itu kan bisa beda-beda ya antara orang satu dengan orang lain. Jadi bisa berkreasi sebagaimanapun gitu ya, bisa berkreasi sekreatif mungkin tentang definisi itu sendiri. Oke, jadi kita lihat ke sejarah internet. Kalau tadi kita sudah melihat sejarah komputer gitu ya, sekarang kita melihat sejarah internet ya. Internet yang kita kenal saat ini lahirnya itu ada di ini ya, laboratorium nuklir CERN di Swiss gitu ya, oleh Sir Tim Berners-Lee. Tetapi ya, sejarah internet sendiri sebenarnya sudah dimulai sejak 50 tahun lalu. Ini ya, 1969 ya, mulai dicetuskan. Internet pertama disebut ARPANET ya, ARPANET. Ya, itu adalah internet pertama. Kalau saya zaman dahulu belajar seperti ini sejarah internet itu saat SMA. Jadi ya antara terbayang dan tidak terbayang gitu ya kalau zaman dulu itu, karena ya informasi juga masih terbatas gitu ya. Kalau sekarang kan informasi sudah ada di mana-mana, mudah untuk didapatkan gitu ya. Jadi mungkin kalian akan lebih terbayang gitu ya. Namun internetnya hanya digunakan dalam kantor gitu ya. Katalog dan login adalah yang pertama kali dikirim. Login kalau sekarang di mana-mana sudah ada ya kata-kata login. Kemudian muncul email pertama di tahun 71 gitu. Surat elektronik pertama dikirimkan dalam jaringan ARPANET ya, simbol @ pertama kali digunakan untuk alamat email. Gitu. Kemudian di tahun 83 ada internet publik gitu ya. Pertama kali internet bisa menghubungkan antar kantor ya, jaringan ya, menghubungkan.
Kemudian di 1989 ada hypertext, ya, dikenalkan hypertext. WWW kepanjangannya apa? Ada yang tahu? World Wide Web. Ya, World Wide Web. Siapa tadi? Sampai nggak kelihatan yang jawab siapa. Oke, betul ya. Sudah sangat tahu sekali. Kalau zaman dulu saya SMA, WWW itu kepanjangan dari apa harus dikasih tahu dulu. Kalau anak sekarang mungkin sudah tahu ya kepanjangannya apa. Kemudian di tahun 2000 mulai ada media sosial dan perangkat mobile gitu ya. Era ini ditandai dengan populernya jejaring sosial dan perangkat mobile yang menyebabkan pengguna internet naik dari 268 juta menjadi 4,2 miliar di seluruh dunia gitu ya. Ya, ini luar biasa sekali dan sampai sekarang terus bertambah gitu ya. Mulai dari yang dulu Facebook gitu ya, kemudian Twitter, Instagram, kemudian Line gitu ya. Kalau zaman dulu itu Line, kemudian WhatsApp gitu. Kemudian sekarang makin macam-macam lagi ya, ada Telegram gitu, kemudian ada Discord gitu ya. Ada apa lagi? Banyak ya, Discord, kemudian Zoom yang biasanya kita pakai, yang sekarang kita pakai ada Zoom, kemudian ada ya banyak sekali ya yang dapat kita gunakan. Bahkan satu orang pasti mempunyai akun di jaring sosial lebih dari satu, gitu ya. Itu pasti itu. Apalagi kalau anak muda sekarang pakainya lebih banyak ke TikTok, gitu ya. TikTok. Oke. Sekarang ke manfaat internet. Ya, ini sangat banyak sekali dirasakan oleh manusia ya. Internet ini kemudahannya gitu ya. Kita bahas saja. Manfaat internet ya tentu mencari informasi gitu ya. Ya ini yang paling utama gitu ya untuk mencari informasi apa-apa pasti setiap hari kalau saya sih tidak pernah lepas dari mencari informasi di internet gitu ya. Selalu ada aja yang kita cari di internet gitu ya. Misalkan kita ingin belajar tentang apa gitu ya, pasti kita cari di internet pasti ada gitu ya. Ilmunya sangat luas sekali gitu ya. Jadi enak ya zaman sekarang itu untuk belajar itu ya mudah gitu ya. Kita sangat dipermudah sekali dengan adanya internet ini. Maka kita harus bisa memanfaatkan sebaik mungkin gitu ya, jangan sampai kita rugi gitu ya, ada kemudahan seperti ini tapi tidak kita manfaatkan dengan baik. Sarana mempermudah mencari referensi tentu sebagai sarana pembelajaran seperti yang sekarang kita lakukan, kemudian ada penyedia fasilitas multimedia, kemudian sumber informasi yang relatif murah gitu ya, misalkan sekarang buku gitu ya, e-book gitu, e-book juga banyak sekarang yang bisa kita download dengan gratis gitu ya. Kemudian sebagai penyedia sumber pelajaran tambahan gitu, kalau misalkan ingin explore lebih dalam gitu ya, ingin explore lebih dalam tentang sesuatu bisa kalian lakukan dengan internet. Misal tadi seperti Cahya tertarik dengan kriptografi gitu, manfaatkan internet gitu ya untuk belajar kriptografi ini gitu, atau yang lainnya juga ya, misalkan tertarik dengan apa gitu ya. Oke. Kemudian sarana untuk mencari beasiswa, sekarang juga untuk mencari beasiswa kita bisa tinggal mencari saja di internet gitu ya, dan bahkan tidak kita cari pun bermunculan sendiri terkadang gitu ya informasi tentang beasiswa, yaitu biasanya dari teman-teman gitu ya. Kemudian mendorong penguasaan bahasa asing gitu. Kalau zaman dulu untuk menguasai suatu bahasa asing itu perlu untuk les sana kemari gitu ya. Tapi kalau sekarang untuk belajar bahasa asing bisa belajar sendiri gitu ya. Ini ya yang pernah hit saat itu ada Vicky Naki, mungkin ada yang mengikuti ya Vicky Naki. Tahu ya, pasti pada tahu ya kayaknya. Yang belajar main di mana ya Vicky Naki itu? Dia terkenalnya Ome TV, Bu. Oh iya, Iya, Ome Ome TV. TV. Iya betul ya, Ome TV ya. Itu
Dan ketika ditanya dia menguasai sekian banyak bahasa asing tapi ternyata yang menakjubkan adalah belajar sendiri gitu ya, tidak melakukan kursus ke sana kemari tetapi belajar sendiri ya. Dengan apa? Dengan memanfaatkan internet itu sendiri gitu ya. Nah, itu bisa dicontoh gitu ya. Dan sekarang untuk kursus-kursus pun juga semuanya sekarang online gitu ya. Kursus apapun, kursus bahasa asing, kursus bahasa Inggris, kemudian kursus bahasa Jepang dan lain-lain itu sekarang lewat internet semua gitu ya. Misalkan kalau kalian mau kursus bahasa Python gitu ya, misalkan kursus apa lagi ya, kursus yang lain-lain gitu itu sangat banyak sekali. Misalkan kalau saya ngajarnya di data science gitu, saya lihat itu kursus-kursus untuk keahlian data science itu sangat banyak sekali gitu ya. Online ya maksud saya, ini kursus online itu sangat banyak sekali gitu dan peminatnya pun juga sangat banyak gitu ya. Ya, itu ya. Jadi betul-betul mereka dapat memanfaatkan adanya internet ini gitu ya. Dan sangat mudah untuk dijangkau ya kalau ada kursus yang online seperti itu ya, yang lebih murah mungkin ya, biayanya akan lebih murah karena tidak butuh transportasi dan lain sebagainya. Kemudian lebih fleksibel untuk waktunya gitu ya, untuk bisa kita ikutin gitu. Dan juga banyak juga yang gratis bahkan gitu ya. Nah, itu bisa kalian manfaatkan jika kalian ingin belajar sesuatu atau ikut kursus sesuatu, mencari sertifikasi sesuatu ya. Karena zaman sekarang ini sertifikasi ya, justru yang lebih utama sertifikasi. Bahkan diprediksi zaman nanti itu kayak kuliah itu nggak apa ya, bukan hal yang utama gitu ya. Orang itu bisa bekerja tanpa suatu ijazah, yang penting dia bisa melakukan keahliannya gitu ya. Jadi dengan mengikuti kursus-kursus dan lain sebagainya tanpa kuliah itu bisa. Itu sudah dimulai di luar negeri ya, di negara mana saya lupa. Jadi bukan ijazah kuliah lagi yang digunakan untuk melamar pekerjaan, tetapi ya keahlian dari orang tersebut gitu ya. Oke, sarana pendidikan jarak jauh ini yang kita lakukan, sarana penyimpanan informasi, mendorong kreativitas dan kemandirian ya. Jadi kalau sekarang kalau misalkan kita nggak tahu sesuatu gitu ya, tanpa tanya ke orang lain, kita bisa tahu sendiri dengan cara ya tanya aja ke Mbah Google gitu ya. Jadi itu menuntut kemandirian kita gitu ya. Kita jadi bisa lebih mandiri gitu, dengan adanya internet ini. Oke. Internet ini ya. Ini bisa kita manfaatkan macam-macam gitu ya, untuk sosial media artinya di sini untuk bersilaturahmi gitu ya dengan teman-teman kita gitu ya, dengan saudara-saudara jauh gitu. Kemudian kita bisa gunakan website atau blognya untuk mencari informasi atau menyebarkan informasi gitu ya. Ada video promosi di YouTube gitu, kemudian komunikasi dan promo, ada produk unggulan, bisa melakukan networking, ide baru, transaksi elektronik. Transaksi elektronik ini juga ke depannya yang akan ini ya, yang akan menguasai sepertinya juga ini ya, elektronik. Sorry, kok jalan sendiri ya. Transaksi elektronik ini ya, yang menurut saya ke depannya mungkin perkembangannya akan lebih pesat gitu ya. Sekarang sudah mulai berkurang penggunaan uang cetak, itu sudah mulai berkurang, sudah mulai banyak berpindah ke elektronik ya, transaksi elektronik ke uang elektronik seperti ShopeePay gitu ya. Kemudian ada Link Aja, ada GoPay, ada apa lagi? Banyak sekali ya, ada OVO gitu ya dan lain sebagainya. Oke, jadi sangat dimudahkan ya sekarang kalau kemana-mana, kalau kita nggak punya duit, bukan nggak punya duit ya, maksudnya nggak pegang uang cash gitu ya, asalkan kita pegang apa? Asalkan kita pegang apa? Kita bisa belanja tanpa duit. HP, Bu. HP. Iya betul ya, pegang HP. Ya, asalkan pegang HP ya
kita bisa melakukan apa saja gitu ya. Dengan catatan asal di HP-nya eh, ada itu tadi ya, misalkan mau pakai link aja, OVO dan lain sebagainya, dan dengan catatan asal ada saldonya. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Materinya cukup apa ya? Ya, untuk lebih ke informasi umum untuk kalian gitu ya. Sambil nunggu kalau ada pertanyaan, saya coba mau sharing ini dulu sebentar. Yang pernah saya kirimkan di grup, saya kemarin atau lusa gitu, saya kirimkan di grup ya, biar saya nggak lupa itu. Biar saya nggak lupa, sebentar. Jadi intinya dari LWPM itu mengadakan suatu lomba gitu ya. Di sini saat ini ada yang sedang mengikuti lomba apapun saat ini, detik ini, atau selama kuliah, kuliah ini kan baru 2 minggu ya, baru 2 minggu. Ada yang sedang mengikuti lomba apapun? Ada nggak? Nggak ada? Belum ada berarti ya. Jadi di sini akan ini ya, kesempatan untuk kalian luas sekali ya untuk mengikuti berbagai macam lomba gitu ya. Dan kalau di sini kalau misalkan kalian bisa mengikuti lomba dan bisa memenangkan, itu akan sangat dihargai sekali gitu ya kalau di sini. Literasi TIK, bentar. Kalian juga bisa cari-cari informasi lomba-lomba di luar gitu ya. Oke. Angkatan atas kalian, anak IT itu juga banyak sekali yang mengikuti lomba-lomba yang saat ini yang sedang berjalan sih. Ya, banyak ya, pasti yang sedang berjalan banyak, tetapi yang saya tahu banyak diikuti ada misalkan lomba dari BPS gitu ya, lomba untuk membuat dashboard gitu ya, olah data, kemudian ada dari data akademi gitu, lomba mengolah data juga, itu banyak sekali mahasiswa yang ikut gitu, dan hadiahnya nggak kaleng-kaleng, lumayan ya untuk pengalaman ya, sebetulnya tujuan utamanya adalah pengalaman dan belajar ya. Tujuan keduanya ya bonusnya gitu ya, bonusnya kalau menang kita bisa dapat hadiah gitu. Sebentar. New share. Mana ya? Nah. Sudah terlihat belum ya? Lomba karya tulis sudah? Sudah, oke. Sudah, Bu. Ya, oke. Jadi ini yang diadakan oleh LPPM, ada lomba karya tulis ilmiah nasional. Jadi setelah materi ini maksud saya di pertemuan berikutnya, mungkin nanti materinya itu sudah masuk ke apa ya? Word gitu ya. Ya mungkin kalian sudah ahli di sana, tidak masalah. Jadi ya formalitas aja gitu ya. Belajar lagi Word, Microsoft Word maksudnya, dan Microsoft PowerPoint gitu ya. Dan juga ada pengumuman ini tentang lomba karya tulis ilmiah nasional. Ini gratis ya, gratis untuk kalian. Ini ya, saya coba baca ya, kita baca bersama-sama. Gratis ya ini. Nih, biaya pendaftaran dan pengumpulan abstrak gratis, biaya full paper 75.000, gratis untuk mahasiswa internal IPTS ya. Jadi ini juga keuntungannya nanti bisa publish di jurnal ya, publish di jurnal. Oke, dan kalau menang kayaknya ini juga ada hadiahnya deh, kayaknya nggak mungkin nggak ada hadiahnya. Sepertinya ada. Namanya juga lomba ya, pasti ada hadiahnya gitu ya. Kita coba baca sama-sama dulu. Saya sudah pernah baca, tapi coba kita baca bersama-sama biar kalian tidak ada yang terlewat.
Oke, LPPM ITTS sebagai lembaga yang diberikan amanah dalam mengarahkan kegiatan penelitian institusi berupaya mendorong agar kegiatan penelitian dapat menghasilkan luaran berupa publikasi karya ilmiah yang berkualitas gitu ya. Jadi luarannya adalah ini ya, publikasi karya ilmiah yang berkualitas. Jadi kita membuat karya ilmiah gitu ya, yang berkualitas tentunya. Nah, bagaimana yang berkualitas ya? Itu ya fungsinya literasi TIK ini mengajarkan kalian untuk menulis, maksudnya ada bagian materi yang akan mengajarkan kalian untuk bisa menulis karya ilmiah yang berkualitas itu seperti apa. Dan dapat dipertanggungjawabkan tentunya ya, dan mendapatkan perlindungan KI. Kemudian LPPM memiliki kewajiban untuk memfasilitasi dan mewadahi mahasiswa yang hendak mempublikasi karya ilmiah dari kegiatan penelitian. Oleh sebab itu, sekaligus untuk menambah peningkatan jumlah dan kualitas penelitian dari internal institusi, maka diperlukan suatu bentuk kompetisi karya tulis ilmiah ya. Jadi salah satu latar belakang dari adanya lomba ini juga untuk memperbanyak adanya publikasi karya ilmiah ya dari kegiatan penelitian di internal ITTS gitu ya. Karena kalau hanya dosen saja yang melakukan penelitian ya artinya sedikit gitu ya penelitian yang terpublikasi, kurang banyak karena dosen di sini juga tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi biar publikasinya semakin banyak, maka mahasiswa juga perlu untuk diikutkan gitu ya. Ini juga sangat apa ya, sangat bagus sekali gitu untuk pengalaman kalian. Bisa kalian manfaatkan untuk misalkan nanti kalau ada PKM, mungkin ada yang pernah PKM, PIMNAS gitu ya. PKM itu kalau dalam tingkat kampus, kemudian kalau nasional nanti namanya berubah menjadi PIMNAS gitu ya. Ini yang sangat bergengsi sekali ya, lomba karya ilmiah yang sangat bergengsi di kawasan institusi gitu ya. Saat ini ITTS meloloskan satu kelompok itu ke PIMNAS, itu sangat luar biasa gitu ya, dan itu merupakan satu-satunya kampus Telkom gitu ya. Jadi kampus Telkom yang lainnya tidak ada yang bisa meloloskan ke PIMNAS gitu. Nah, saya juga kemarin kalau tidak salah ketika kalian PKKMB itu juga kalian ini ya ada acara di mana kalian diminta untuk memunculkan suatu ide inovasi gitu ya. Nah, itu juga sebetulnya pemanasan gitu ya, pemanasan untuk kalian gitu agar kedepannya itu kalian mudah gitu ya, mudah untuk menentukan suatu ide inovasi, ide penelitian gitu ya, yang kreatif gitu ya. Inovasi itu kan perlu kreatif, perlu suatu kebaruan gitu ya. Nah, seperti itu ya. Ya salah satunya mungkin ini salah satu wadahnya gitu ya. Bisa kalian letakkan di sini gitu ya. Wadahnya adalah di sini. Oke, kita lanjutkan. Dengan adanya suatu kegiatan kompetisi penulisan diharapkan jumlah rekognisi dan sitasi publikasi karya ilmiah di Telkom Surabaya dapat meningkat di sisi jumlah maupun kualitas. Oke, jadi di sini dosen literasi TIK ditugaskan untuk membimbing gitu ya, membimbing mahasiswanya untuk memberikan masukan, pengarahan, bimbingan dalam penulisan karya tulis ilmiah tersebut. Oke. Lomba ini ada beberapa tema ya, yaitu yang pertama tentang maritim, bisa transportasi, logistik, fintech dan digital ekonomi, ada AI dan big data yang mungkin sebetulnya kalau di IT lebih ke kemana ya? Ya, kemana saja sebetulnya bisa, tapi mungkin lebih ke AI dan big data ya, itu kalau di IT sudah belajar banyak sampai semester kesekian gitu ya, tetapi kalau awal-awal semester mungkin belum banyak mata kuliah yang kalian dapatkan, jadi bisa mengambil tema mana saja ya, subtema mana saja yang kalian merasa punya ide di sana gitu ya, atau merasa berkompeten di sana, atau merasa tertarik di sana gitu ya. Bisa juga di renewable energy. Jadi tidak harus sesuai dengan
basic prodi kalian ya. Bebas saja mau pilih temanya apa. Syarat pendaftarannya ini kalian sudah terpenuhi semua gitu ya. Setiap peserta merupakan mahasiswa aktif di Indonesia gitu ya. Ini nasional ya. Ditandai dengan KTM yang masih aktif. Kemudian pasti kalian sudah punya KTM gitu. Kemudian setiap peserta hanya boleh ikut dalam maksimal satu tim. Jadi kalian diminta untuk ya satu tim saja, tidak boleh ikut di tim yang lain gitu ya. Setiap tim beranggotakan 2 sampai 3 orang mahasiswa, maksimal 3. Tapi saya anjurkan untuk 3 kali ya, agar lebih banyak gitu ya, 3 orang mahasiswa mungkin, biar lebih banyak yang bisa terlibat gitu. Dan biasanya kalau semakin banyak anggotanya, bisa semakin banyak ide yang bermunculan, masukan-masukan yang bermunculan, kemudian kalau kalian berdiskusi bisa semakin hidup gitu ya. Dan kalau misalkan premis gitu ya, misalkan sedang diskusi, kalau 2 orang kan yang satu ya, yang satu tidak, misalkan nanti tidak ada penentunya gitu ya. Jadi memang biasanya kalau suatu kelompok itu alangkah lebih baiknya kalau jumlahnya ganjil gitu ya. Jadi saran saya 3 saja gitu ya. Kemudian setiap tim hanya boleh mengumpulkan 1 karya tulis. Jadi misalkan kalian punya beberapa ide yang berbeda, ya bisa difikirkan gitu ya, atau bisa dikonsultasikan dengan saya mana yang paling bagus gitu ya kira-kira. Setiap anggota tim berasal dari perguruan tinggi yang sama, sudah memenuhi ya. Setiap anggota tim diperbolehkan berasal dari prodi yang sama maupun beda. Jadi satu prodi yang sama boleh, berbeda juga boleh. Setiap tim dibimbing oleh seorang dosen pembimbing dari perguruan tinggi yang sama, memenuhi ya perguruan tinggi yang sama. Setiap dosen pembimbing boleh membimbing satu tim atau lebih gitu ya. Jadi saya boleh membimbing berapapun tim gitu, tergantung berapa tim yang mengajukan. Kemudian setiap perguruan tinggi diizinkan mengajukan lebih dari 1 tim. Boleh beberapa tim yang diajukan, tidak diperkenankan mengganti anggota tim sejak pendaftaran hingga rangkaian lomba karya tulis ilmiah selesai. Jadi ya perlu dirundingkan betul-betul ya anggotanya mau siapa karena tidak boleh ganti. Setiap bentuk kecurangan akan dikenakan pengurangan nilai ataupun diskualifikasi. Oke. Juara-juara yang terpilih pada saat grand final merupakan peserta yang memiliki nilai tertinggi hasil kumulatif dari semua aspek penilaian yang dikategorikan dalam penilaian full paper lomba karya tulis mahasiswa tingkat nasional. Ini lebih lanjutnya bisa kalian baca-baca sendiri gitu ya. Nah, pendaftarannya jadi sebentar. Ini ada deadline-nya itu, jadi kalau tidak salah ini ada sebentar. Saya pakai email apa ya? Ini aja deh. Ini hanya sepertinya kayaknya bisa dibuka pakai email apa saja sih, atau kalau misal